tapi dulunya saya tidak tahu apa itu 2 kalimat syahadat. Tapi cuma tahunya bagaimana cara saya supaya saya bisa leluasa untuk mengumandangkan azan. Jadi keluar dari rumah dengan berat hati, saya meninggalkan keluarga, orang tua. Saya pun pergi dari rumah itu pagi-pagi. Kita baca wausim sabdut datas wasim datas salam datala mim dapanmu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dengan Ustadz Indra Abdurrahman, Ketua Lembaga LP2M Kabupaten Kapuas Hulu. Karena kemarin kisah beliau ini sempat di part yang pertama ini belum selesai. Jadi kita mau tahu perjalanan beliau ini hingga memeluk Islam sampai beliau berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini. Baik Ustadz, kita pengen tahu, karena Ustadz waktu itu kan cerita tentang bagaimana awal-awal mendapatkan hidayah. Jadi keluar dari tempatnya Ustadz itu bagaimana Ustadz? Dari tempat kampungnya Ustadz, apa nama Ustadz? Kampung Desa Benua Ujung, Desa Benua Ujung, Kecamatan Embalo Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Oh, jadi di situ kawan-kawan, di situ adalah minoritas Muslim, mayoritasnya adalah non Muslim semua. Jadi beliau mau tak mau beliau keluar dari situ tadi. Kita dengar dari kisah-kisah beliau ini di beberapa dakwahnya beliau. Mau tak mau beliau harus hijrah. Nah ini bagaimana kisahnya Ustadz? Ya, kita lanjutkan kemarin ketika waktu dengarkan azan. Setelah itu dari mendengarkan azan itulah saya mendapatkan hidayah. Jadi untuk mendapatkan atau mensahkan 2 kalimat syahadat. Tapi dulunya saya tidak tahu apa itu 2 kalimat syahadat. Tapi cuma tahunya bagaimana cara saya supaya saya bisa leluasa untuk mengumandangkan azan. Itu niat saya waktu itu. Nah, saya ini harus pergi dari sini nih. Harus pergi nih dari kampung. Karena saya tahu di kampung saya itu tidak ada yang mungkin tidak ada yang bisa menuntun lah. Nah, maka saya beranikan diri keluar dari rumah dengan berat hati. Saya meninggalkan keluarga, orang tua. Saya pun pergi dari rumah itu pagi-pagi, sekurang lebih jam 3 subuh. Pergi dari rumah, lari lah. Hitung kata bahasanya itu, bahasa kasarnya itu lari dari rumah. Menempuh perjalanan, dalam perjalanan itu banyak yang kita jumpai, banyak peristiwa yang kita alami, yang kita jalani. Ini begini Ustadz, di waktu saya dengar dalam salah satu dakwah Ustadz itu, Ustadz memakai sampan itu ikut kawan-kawan tuh. Nah itu bagaimana Ustadz? Nah kalau kebetulan kalau kita mau ke tanah seberang, kita perlu pakai sampan. Ke sampan. Tapi pada waktu itu kita ada yang pakai sampan, ada yang berenang juga. Masya Allah. Renangnya pakai sebatang kayu. Subhanallah. Kalau mau nyebrang ke tempat tujuan ke seberang itu, kita harus mudik dulu. Jalan dulu mudik kurang lebih sekitar 100 atau 200-an meter. Barulah kita terjun ke sungai. Ke sungai. Kebetulan sungai itu sungai yang tembus ke Kapuas. Nah, terus kita yang namanya Batang Kanyau dulu tuh. Batang Kanyau yang dikenal dengan Batang Kanyau. Insya Allah kalau di Sarawak tahu itu Batang Kanyau di mana. Nah, banyak karena di situ pernah cerita, ada diceritakan oleh orang-orang tua. Karena orang Iban yang di sini yang berantau ke Malaysia itu asalnya dari Batang Kanyau. Nah, setelah itu maka kita pun menyeberangi sungai. Sungai namanya Sungai Tamambalo. Itu namanya Sungai Tamambalo, Batang Kanyau. Nah, udah sampai di seberang,
kita melanjutkan perjalanan. Dan saya tidak tahu kemana arah tujuan nih sama teman-teman nih. Kami kurang lebih berapa orang waktu itu ya. Ada laki-laki, ada perempuan juga. Saya berani, dan lagi itu masih keluarga. Ada yang dari sepupu sekali, sepupu 2 kali, ya kan. Sebenarnya mereka tuh takut. Takut saya ikut mereka. Takutnya kenapa? Takut dimarah oleh orang tua. Dan waktu itu almarhum, waktu itu bapak saya masih hidup. Dia tuh sangat disiplin dengan waktu. Beliaulah yang banyak mengajarkan saya tentang adab, ya, sopan santun dengan orang. Nah, beliaulah yang banyak mengajarkan bagaimana cara disiplinnya waktu. Beliau tidak mau main-main apabila kerja, apalagi janji dengan orang, dia tidak mau main-main. Nah, itulah. Walaupun beliau berbeda keyakinan dengan saya, tapi beliau banyak memahami tentang Islam. Karena beliau juga tugasnya banyak kawan-kawan orang Melayu. Kebetulan beliau seorang pegawai negeri di kecamatan. Iya. Nah, disitulah beliau banyak bergaul dengan teman-teman para pegawai yang lain, ya kan. Oke, Ustaz, ini kan Ustaz ini kan dalam perjalanan nih ke seberang ini. Ini arahnya kemana dan untuk apa tuh, Ustaz? Nah, itu justru itu saya tidak ngerti kemana arah tujuan nih. Pokoknya ikut aja kata teman-teman tadi itu. Kawan-kawan bilangnya, ya udah ikut aja. Udah terlanjur kamu mau ikut, ya ikut aja. Oke lah kalau gitu. Tapi waktu setelah udah perjalanan setengah hari, hati ini mau balik lagi ke rumah. Mau balik lagi ke rumah. Kenapa? Ingat dengan bapak. Bapak walaupun orangnya sedikit keras dalam mendidik kami anak-anaknya, namun saya dan saudara-saudara saya bangga punya bapak yang punya pemikiran yang sangat-sangat luar biasa. Dengan sifat disiplinnya itu, waduh, luar biasa beliau. Nah, sempat saya mau berpikir balik lagi ke rumah, tapi saya takutnya apa? Bapak pasti marah. Beliau marah tidak cuma hanya ngomong. Ya, betul, Ustaz. Beliau kalau namanya rotan, ya, Ustaz, ya. Betul, dia tidak mau anak-anaknya main-main. Kalau pulang sekolah, dia tahu jam 12 pulang dari sekolah sampai di rumah paling-paling setengah jam perjalanan, jam 12.30 harus sampai di rumah. Kalau tidak, awas. Ditanya tuh kemana, apa tujuanmu? Kalau tidak tepat, kalau tidak benar alasan, pukul. Tidak mau tahu. Nah, itulah orang tua. Makanya waktu itu saya balik berpikir 1000 kali. Kalau saya kembali, sedangkan saya udah pergi dari subuh-subuh, ini tengah hari saya balik lagi ke sana, tidak dapat dibayangkan apa yang akan terjadi. Tapi alhamdulillah dengan nangis meneteskan air mata, sedih juga mikiran orang tua ya. Walau bagaimanapun orang tua, ya kan. Ya, betul, Ustaz. Saya pergi melangkahkan kaki, sampailah datang waktu malam. Waktu malam perjalanan kami itu, kami singgah di gubuk orang, di gubuk yang tempat orang berladang, sawahnya orang. Situlah kami nginap. Dan di situ kami masak nasi, apa segala macam lah, udah makan, kami tidur. Setelah tidur, pagi-pagi subuh berangkat lagi, sekitar jam 4 subuh kami berangkat. Kenapa kami berangkat pagi-pagi? Supaya tidak panas, kena panas. Jalan terus menelusuri hutan rimba belantara, betul-betul keluar hutan, masuk hutan, ya kan, nyebrang sungai kecil juga udah berapa kali, ya. Naik gunung, turun gunung. Nah, itulah perjuangan kemarin. Jalan setapak, betul-betul setapak. Dan dengan semua mobil bawa barang, bawa bekal, bawa beras 1-2 kilo gitulah. Terus perjalanan itu terus. Dan kedua hari kami berjalan, masih belum juga sampai. Ketiga hari belum juga sampai. Nah, mereka bilang gitu, ini 3 hari nih kita belum sampai nih. Ternyata sorenya kita udah sampai. Alhamdulillah. Jadi perjalanan kita menuju suatu tempat yaitu Kecamatan Badau.
Itu ada 3 hari 2 malam. Nah, disitulah kita barulah di Badau itulah kesempatan saya untuk karena di situ banyak juga kita Muslim kan. Nah, pada saat itulah mulailah disitulah netapnya kita. Dan situ juga saya sempat untuk melanjutkan sekolah saya dulu. Saya dulu pergi dari rumah namanya juga lari, ngurus surat pindah pun enggak. Dan alhamdulillah guru-guru saya yang di sana tuh orangnya baik-baik semua. Mau menerima saya tanpa ada surat pindah. Nah. Ya, jadi begini Ustadz. Ini kan Ustadz kan sudah sampai di Kecamatan Badau ya Ustadz ya. Ini kan sudah di Kecamatan Badau. Apakah Ustadz di situ sudah masuk Islam kemudian memperdalam agama di situ atau bagaimana Ustadz? Nah, pada di situ kurang lebih selama saya udah sampai itu kurang lebih 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Pagi-pagi itu saya lihat ada orang mandi ke Sungai Badau. Sungai Badau itu tidak besar, kurang lebih 10 meter lah. Nah, 10 meter dia punya sungainya itu kan. Memang panjang sih, cuma lebarnya itu kurang lebih 10 meter. Nah, terus saya lihat mereka kurang lebih jam 4-an, jam 5, banyak yang mandi turun ke air. Ini kenapa orang ini? Kok nggak biasanya? Nah, ternyata hari itu adalah sholat Idul Adha. Ya, oh begini. Tapi waktu terharu saya melihat mereka dengan pakaian rapi, pakaian putih, bermacam-macam. Ada yang pakai kopiah hitam, ada yang pakai kopiah putih, ya kan? Menuju satu arah. Kemana? Ke masjid. Nah, sepulang mereka dari sholat, saya mengutarakan ingin memeluk agama Islam. Masya Allah. Nah, terus mereka bertanya, benar nih? Benar? Nggak main-main? Enggak. Terus gimana kalau orang tuamu nanti begini? Ya udah, itu resiko saya. Biarlah saya yang menanggungnya, saya bilang gitu kan. Udah nggak bisa ditahan lagi. Terus kita pun proses pengislaman pun udah, dari kita lakukan, dan alhamdulillah sore itu saya ikut sholat maghrib. Walaupun saya tidak tahu bagaimana wudhu, bagaimana caranya sholat, gerakan sholat, tapi saya ikut, saya di belakang orang. Saya belakang orang bilang Allahu Akbar, ya saya bilang Allahu Akbar juga. Tangan orang diangkat, ya saya angkat juga. Letakkan pun ya saya ikut juga gitu. Cuma saya noleh ke kiri, ya namanya juga kita baru ya. Apa yang mereka perbuat kita ikutin aja gitu. Tapi ada ketenangan. Ada ketenangan Ustaz. Ketika saya sudah melaksanakan itu, rasanya bahagia. Ada kepuasan tersendiri. Itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongkan. Ya, tidak bisa diutarakan. Bagaimana kebahagiaan itu. Nah, jadi kita pun belajar. Dan saya waktu itu belum ikut pengajian. Ya, sudah beberapa hari kemudian saya mencoba ikut mengaji. Mengaji pun namanya Jusama dulu. Ikut. Anak kecil dari saya udah pandai Al-Quran. Saya udah besar kan? Namanya juga udah kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP tuh udah besar. Masih Jusama, diketawain. Tapi ya memang mental baja. Nggak mudah malu gitu kan. Malah saya bertanya dengan mereka. Kalian bertanya apa ini apa ini. Dan kami ajinya dulu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan Iqra kan mudah. Ya, mudah. Semuanya dimudahkan sekarang ada. Tapi kita dulu kan pakai alif DTA, alif bawai, alif dapan u, a i u. Ya. Itu dia. Ada senang ketika itu. Waktu dari alif bata ya kan? Kita ikutin mereka sampai datang ke kalau kita udah terakhir kita baca waw sim sabdut datas wasim datas salam datala mim dapanmu wassalamu. Ini rasanya bahagianya ndak ketulung lah gitu kan. Nah, itu memang ndak ada listrik, kita hanya bawa
pelita, Pelita, ya. yang isinya minyak tanah. Subhanallah. Jalan pun waktu di Badau itu betul-betul tanah. Kalau hujan begini, kalau hujan licinnya minta ampun, ditunggu-tunggu itu jatuh. Kadang-kadang jatuh. Jalan karena gelapnya juga, licinnya juga gitu kan. Oh iya betul Ustaz. Ya, namanya pingin semangat ingin belajar mengaji, ya itu kita harus tempuh dan nikmat. Dan guru ngaji kami dulu itulah sampai sekarang saya menyesal apa, saya belum bisa memberikan apa-apa kepada mereka. Oke Ustaz. Jadi kita kawan-kawan tadi sudah mendengar perjuangan beliau mengejar hidayah. Jadi melewati hutan rimba, sungai diseberangi, Masya Allah, luar biasa. Selama 3 hari 2 malam tuh Ustaz. 3 hari 2 malam, subhanallah. Ya Allahu Akbar. Sekarang kita ini dikasih kemudahan ya Ustaz ya, untuk mendengar azan pakai motor udah, ya Allah. Ini perjuangan beliau ini sangat luar biasa sekali kawan-kawan. Beliau melewati hutan yang luar biasa, waktu itu umur pun masih belia juga, subhanallah. Jadi sudah mau mengejar hidayah, ini luar biasa. Kemudian belajar agama, memperdalam agama, masuk Islam hingga memperdalam agama lagi, subhanallah. Nanti kita akan lanjutkan lagi kisah beliau, bagaimana nanti beliau sampai kepada dakwah ini nanti. Kemudian tantangan beliau nanti apa saja, dalam baik dari dalam keluarga maupun dari luar tu apa tantangan beliau. Nanti kita akan lanjutkan di part yang selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.